Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polsek Bungus kembali menangkap residivis kasus pencurian sepeda motor yang telah 4 kali keluar masuk penjara. Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat razia kendaraan untuk mengantisipasi kecelakaan pasca arus balik Lebaran. 32 organisasi perangkat daerah menolak Roberia sebagai pejabat wali kota Pariaman dan melaporkannya ke Kemendagri. Seorang residivis yang telah keluar masuk penjara sebanyak 4 kali kembali ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor. Bimbi ditangkap tim Opsnal Polsek Bungus usai membawa kabur sepeda motor curiannya. Residivis ini membawanya dengan mudah karena sebelumnya telah mengantongi kunci sepeda motor itu sejak Desember 2021 saat dirinya berusaha mencuri sepeda motor yang sama, namun terpergok pemiliknya dan kabur dengan hanya membawa kunci motor. Selang beberapa waktu, pelaku dihukum penjara selama 2 tahun karena mencuri motor lain. Dan baru sehari keluar dari tahanan, pelaku langsung menyambung kembali usahanya yang pernah gagal. Bermodalkan kunci sepeda motor yang masih disimpannya, incarannya pun berhasil dibawa kabur. Petugas mengejar pria berusia 23 tahun itu hingga ke Solo. Saat hendak ditangkap, pelaku berusaha kabur dan melawan petugas, hingga akhirnya ditembak di kaki kirinya. Pelaku dan sepeda motor hasil curiannya langsung diboyong petugas ke Polsek Bungus Telukabung. Kita berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian bermotor, spesialis bongkar rumah, kemudian mengambil sepeda motor. Tersangka ini alias B, sudah 4 kali melakukan pencurian di wilayah Bungus Telukabung. Pelaku ini sempat lari selama 20 hari ke daerah Solo. Pada saat penangkapan, pelaku ini berusaha melawan petugas, kemudian juga berusaha melarikan diri. Kami lakukan tindakan tegas dan terukur. Kini pelaku kembali harus mendekam di sel jeruji besi dan terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bimbi dipastikan akan menghuni penjara untuk yang kelima kalinya. Alfi melaporkan dari Padang. Mengantisipasi meningkatnya kecelakaan pasca mudik Lebaran tahun 2024, Satlantas Polres Pasaman Barat melakukan razia pengamanan kendaraan di depan kantor Satlantas Polres pada Sabtu malam pekan lalu. Dalam beberapa jam saja, petugas menahan ratusan kendaraan yang terdiri dari 101 kendaraan roda 2 dan 4 mobil. 23 unit diantaranya menggunakan knalpot bising. Selain itu, masih banyak pengendara yang mengabaikan keamanan, seperti tidak memakai helm, tidak melengkapi spion, dan tidak menggunakan perlengkapan standar. Bagi pengendara berknalpot bising, sepeda motornya baru bisa diambil jika knalpotnya ditukar dengan knalpot standar. Sedangkan knalpot bising yang digunakannya disita petugas untuk dijadikan monumen. Untuk motor kita mengamankan 101 kendaraan dan mobil 4. Dari 101 tersebut kita mengamankan sekitar 23 knalpot racing yang ada di kita amankan tadi. Buat balap liar kita mengingat di jalur 32 sangat rawan sekali untuk kita melakukan penindakan. Kita antisipasi pencegahan saja melalui kita patroli malam. Petugas juga membubarkan balap liar dan mengingatkan masyarakat akan bahaya balap liar serta antisipasi sebelum hal buruk terjadi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.
Kegaduhan yang terjadi antara pejabat wali kota Pariaman dengan organisasi perangkat daerah berujung kepada kegaduhan di tengah masyarakat. Perseteruan itu menjadi pembicaraan masyarakat luas karena permasalahannya sampai dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Perseteruan ini sangat disayangkan karena dilakoni oleh orang-orang yang menjadi panutan di tengah masyarakat. Berlarut-larutnya permasalahan ini karena mereka yang menjadi penentu kemajuan Kota Tabui malah tidak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Berbagai komentar pun dilontarkan masyarakat. Kalau ini dibiarkan, ini pasti berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat, pelayanan terhadap kepentingan umum, dan termasuk juga mengganggu kenyamanan masyarakat di Kota Pariaman ini. Diamnya kita sayangkan ini. Seharusnya tidak perlu terjadi ini. Tapi apa boleh buat, nasi telah jadi bubur. Permasalahan kita tidak tahu, tapi sudah dengar-dengar sampai ke Kemendagri, ya, ke Kementerian kalau tidak salah. Apa itu nggak bisa diselesaikan secara baik-baik di Kota Pariaman? Karena kita tahu dari dulu kok kalanya Pariaman ini kompak. Kenapa terjadi Kota Pariaman bisa lahir? Karena kekompakan kita. Ini jangan gara-gara ini kita jadi kacau. Pihak DPRD yang menerima keluhan ini pun belum bisa memutuskan permasalahan itu, karena akan memanggil pejabat wali kota terlebih dulu. Ya, ini kan baru sepihak ya. Ya, kan ini menyangkut dengan ketidakpuasan dari itu. Dan insya Allah kami dalam waktu cepat, insya Allah hari Senin besok kami akan memanggil PJ juga. OPD, masing-masing OPD yang hadir itu menyampaikan keluhan atas ketidaknyamanan yang dirasakan dalam bekerja sama melakukan kegiatan terhadap kinerja mereka di pemerintah Kota Pariaman. Kru Berita Padang yang ingin mengonfirmasi masalah itu tidak mendapat keterangan dari sekretaris daerah dan OPD. Bahkan pejabat wali kota pun tak berkenan mengonfirmasinya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Buron dari tahun 2021, mantan wali nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, ditangkap tim penyidik Kejaksaan Pasaman Barat pada Kamis sore di kediamannya di Nagari Katiagan. Tersangka dengan menggunakan rompi oranye langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan kesehatan, tersangka dititipkan di Rutan Polres Pasaman Barat selama 20 hari. Tersangka bernama Sudimara alias Buyung Ganti merupakan mantan wali nagari Katiagan yang menjabat pada periode 2008 hingga 2014. Tersangka diduga terjerat kasus penyalahgunaan dana nagari tahun anggaran 2013-2014 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar lebih dari 200 juta rupiah. Tersangka Sudimara bersama Syaiful selaku bendahara nagari waktu itu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2021, namun tidak memenuhi panggilan penyidik dan tidak diketahui keberadaannya. Tersangka dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang oleh penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Yang bersangkutan merupakan tersangka sejak tahun 2020 dan kemudian ketika akan diserahkan kepada penuntut umum di tahun 2021, tersangka tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik dan kemudian sempat diidentifikasi sakit. Kita kunjungi di rumah sakit di Padang, tapi setelah sembuh kemudian tidak diketahui lagi keberadaannya. Sedangkan Syaiful selaku bendahara nagari waktu itu hingga kini masih buron dan belum ditemukan. Sudimara sendiri dijerat pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.